Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mengkaji salah satu kitab hadis yang dikenal di masyarakat, yaitu Al-Arba'in Nawawi. Sebagaimana kita tahu, Imam Nawawi adalah seorang tokoh yang terkenal. Beliau lahir di daerah Nawa, Damaskus. Beliau pakar hadis juga pakar fikih. Salah satu karya hadis beliau adalah kitab Al-Arba'in Nawawi. Selanjutnya di dalam membahas Al-Arba'in Nawawi, kita akan menggunakan 5 sudut pandang. Hadis. Pertama, karena hadis itu berhubungan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus kita kaji dari segi Al-Quran. Dengan demikian, nanti ada hubungan antara hadis sama Al-Quran. Yang kedua, bahwasanya hadis itu punya nilai sastra. Al-Quran punya nilai sastra. Jika seorang pujangga, seorang seniman saja membuat puisi, dia memilih pilihan kata yang singkat, padat, dan bijak. Maka tentu Rasulullah sangat bijak. Oleh sebab itu kita perlu mengkaji hadis dari segi bahasa, lughawiyah, bahasa. Yang ketiga, karena hadis ini sudah banyak yang membahas hadis Nawawi ini, maka yang ketiga kita perlu mengkajinya dari sudut pandang ulama-ulama yang sudah pernah menafsiri hadis ini. Berarti kita menggunakan kitab syarah. Yang keempat, hadis agar sesuai dengan cita rasa masa kini, maka perlu kita kaji dengan ilmu-ilmu yang terbaru, yang relevan. Misalnya kalau kita bahas masalah niat, karena niat itu menyangkut motivasi, maka kita kaitkan hadis tersebut dengan ilmu psikologi. Jadi di sini kita melibatkan ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya yang terakhir, kalau empat-empatnya ini hanya sekedar ilmu, maka tentu tidak ada manfaatnya atau manfaatnya kurang maksimal. Oleh sebab itu kita perlu tambah satu lagi agar hadis menjadi living hadis. Living hadis, hadis yang kita jalankan sehari-hari, maka kita butuh untuk tips-tips, yaitu mengkaitkan dengan ilmu pendidikan at-tarbiyah. Jadi sekali lagi saya jelaskan, hadis berhubungan dengan Al-Quran,
maka kita kaji dari segi Al-Quran. Yang kedua, hadis punya nilai sastra yang tinggi, kita kaji dari segi bahasa. Yang ketiga, hadis, terutama hadis Al-Arba'in, sudah banyak yang mengkaji, maka kita kaji kitab-kitab syarah. Yang keempat, agar sesuai dengan semangat zaman sekarang, maka kita perlu mengkajinya dari segi ilmu-ilmu yang terbaru. Yang terakhir, agar hadis tidak sekedar menjadi ilmu, tapi menjadi sebuah aksi atau living hadis, kita membutuhkan sentuhan ilmu pendidikan. Baik, yang pertama kita akan membahas hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukmin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amirul Mukminin meriwayatkan, yaitu Umar bin Khattab, meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Hadis ini kata kuncinya tentang masalah hijrah. Hijrah. Di dalam Al-Quran, hijrah disebutkan sebanyak 31 kali di dalam 27 ayat. Kalau disimpulkan bahwasanya hijrah itu artinya berpindah dari kondisi negatif menuju ke yang positif. Ini hijrah. Sedangkan dari segi lughawinya, hijrah itu bisa merupakan 3 hal, yaitu hati, lisan, sama anggota badan. Dari segi hati, ini berarti ada kecenderungan untuk niatan meninggalkan sesuatu yang negatif. Secara lisan juga dan anggota badan juga. Ini namanya hijrah. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat dari segi syarahnya, dari dalam syarah dikatakan orang hijrah itu motivasinya ada 3. Kalau dalam hadis tadi, ada orang hijrah karena Allah plus Rasul. Yang kedua, ada orang hijrah karena wanita. Dan yang ketiga, orang hijrah karena harta, mal.
Lalu mana yang kita pilih? Dari tiga hal ini kalau kita gambarkan berarti bisa dibuat gambaran seperti ini. Ini adalah tujuan yang sesuai dengan Islami. Yang kedua adalah tujuan yang tidak Islami. Tujuan yang tidak Islami ini ada dua. Ada kalanya berupa manusia, ada kalanya berupa non-insani atau non-manusia. Sehingga kalau kita perluas, ada orang hijrah, misalnya hijrah itu sekolah tinggi. Dia tujuannya demi meraih wanita misalnya. Atau ada orang bekerja demi menghidupi keluarga. Itu masuk kategori sini. Ada juga orang yang hijrah demi popularitas. Itu masuk yang sini, mal. Ada orang yang hijrah karena jabatan. Itu juga masuk di sini. Oleh sebab itu, hadis tadi menyarankan kalau kita ingin hijrah, kita pastikan hijrah kita bersifat Islami, yaitu demi Allah dan Rasul. Bagaimana alat ukurnya? Tinggal disesuaikan apakah motivasi kita ini dilegalkan oleh Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Misalnya, ada orang sholat mencari pahala, itu dalam Islam boleh, sehingga Islam. Ada orang bekerja di dalam rangka menafkahi keluarga yang merupakan kewajiban, maka juga masuk kategori Islam. Beda kalau hanya seperti tadi, sekedar untuk keluarga, tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah memerintahkan saya menafkahi keluarga, maka saya bekerja. Itu Islam. Tapi kalau hanya sekedar yang penting keluarga saya, itu masuk kategori yang imro'ah atau dengan demikian nanti ada efeknya. Biasanya kalau orang hijrah karena faktor Islami, maka kalau dia berhasil, dia akan berkata hadza min fadli rabbi. Kalau gagal, dia tidak putus asa. Tapi kalau tujuannya ini tidak Islami, biasanya kalau gagal putus asa, kalau berhasil dia akan mengklaim keberhasilannya itu kesuksesannya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu. Tentu ini tidak baik. Lalu yang keempat, di sini kita kaitkan motivasi. Kalau kita buat semacam urutan, maka sebuah kata, sebuah bersikan hati, namanya khotrun. Saya kepingin ngaji. Kalau satu kali khotrun. Tapi kalau diulang-ulang, saya kepingin ngaji, maka menjadi himmah, cita-cita. Kalau semakin lama diperkuat, disiapkan fasilitasnya, saya mau ngaji, sudah disiapkan bukunya, pennya, itu namanya azmun. Ketika sudah sampai di tempat ngaji, memulai pengajian, saat itulah disebut niat. Ini kalau dari segi ilmu seperti ini ada rute-rutenya. Yang terakhir adalah bagaimana agar kita seperti ini, agar kita memiliki spirit hijrah. Maka cara yang pertama adalah memberikan latihan tentang at-targhib wat-tarhib. Kita harus ingat bahwasanya Allah menjanjikan kalau orang hijrahnya demi Allah dan Rasulnya, insya Allah dapat manfaat maksimal. Sebaliknya, kalau hijrahnya itu karena faktor ini, belum tentu dia memperoleh. Ini yang perlu kita tekankan, yaitu targhib wa tarhib, pahala dan siksa.
Kalau benar niatnya insya Allah dapat pahala, salah niatnya bisa-bisa kita dapat dosa. Yang kedua, ada prinsip namanya latihan. Tentu tidak mungkin kita ngaji langsung demi Allah, ada tahap-tahap. Pertama demi pahala, demi surga. Lambat laun suatu saat kita belajar seluruh aktivitas kita semata-mata karena Allah. Dan yang terakhir kita mencoba untuk uswah, mencari orang-orang yang bisa kita jadikan teladan untuk kepentingan kita agar bisa melaksanakan yang tadi sudah dikatakan. Dalam hal ini contoh yang paling konkret yang jauh adalah Rasulullah SAW, yang dekat adalah tokoh-tokoh di sekitar kita yang kita kenal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Oleh sebab itu mari kita tutup dengan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.